Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir lagi di channel saya, Madi Maulana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Subscribe ya, supaya saya semangat untuk upload bab-bab berikutnya. Subscribe, jangan lupa di subscribe. Selamat menikmati. Sang pewaris pertama bab tahun 1102 sampai tahun 1106 Philip Clarke bab 1102 Tuan Tua. Siapa yang mencoba menyerang keluarga Hull? Dunia luar menyebarkan desas-desus bahwa keluarga Lowell berkomplot melawan keluarga Hull. Beberapa orang masih bertanya dengan bingung. Tuan Tua Lowell bangkit dengan tangan di punggungnya. Matanya berkilauan dengan kecemerlangan saat dia berkata untuk semuanya. Lakukan saja apa yang perlu kamu lakukan dengan mudah. Jangan mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak ditanyakan. Kapan masalahnya sudah selesai, kita bisa mendapatkan hasilnya secara alami. Semua orang menutup mulut mereka dan tidak lagi mengajukan pertanyaan lain. Pada saat yang sama di aula, tim penjaga bersenjata lengkap berjalan masuk dan membungkuk sebelum dengan hormat berkata, Tuan Tua, semua orang telah berkumpul dan sedang menunggu pesanan Anda. Ketika semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Lowell tiba-tiba melihat tim penjaga bersenjata lengkap muncul di aula, mereka semua tercengang dan terkejut. Ini adalah beberapa kapten penjaga keluarga Lowell di Riverton. Tuan Tua Lowell sebenarnya memobilisasi mereka. Mereka benar-benar akan melawan keluarga Hull sampai akhir. Tuan Tua Lowell melambaikan tangannya. Dia penuh kedinginan dan semangat mendominasi ketika dia berkata, "Ya selesai. Sebarkan berita. Kumpulkan semua penjaga keluarga Lowell di Riverton. Semua pintu masuk dan keluar dari Riverton harus dijaga ketat. Melarang semua masuk dari pasukan asing. Tidak penting siapa dia, tanpa perintahku. Siapapun yang berani menerobos masuk ke Riverton akan dibunuh tanpa ampun." Ya. Tim penjaga bersenjata lengkap ini segera berbalik dan berjalan keluar dari keluarga Lowell rumah bangsawan. Segera, semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Lowell mengikutinya untuk membuat persiapan. Hanya Tuan Tua Lowell, Seamus, Tuan Gun, dan Nate yang tersisa. 3 generasi keluarga Lowell berdiri bersama dan memandangi awan gelap di langit. Nate melipat tangannya dan bertanya, "Ayah, apakah keluarga Hull kali ini benar-benar berakhir?" Tuan Tua Lowell menyipitkan matanya. Dengan tubuhnya tertekuk, dia mengutak-atik sepasang bola stres di tangannya. Dia berkata dengan ringan, "Cuacanya berubah." Hanya duduk dan menonton. Nata tidak berkata apa-apa lagi. Sisi ini, saat Tuan Tua Lowell memberikan perintahnya, setiap penjaga keluarga Lowell masuk Riverton mulai beraksi. Satu demi satu, kendaraan lapis baja hijau melaju di berbagai jalan di Riverton. Memantau dengan cermat 4 stasiun tol yang mengarah ke Riverton serta 4 pelabuhan. Terlihat dari pintu masuk gerbang tol yang dipagari oleh pengawal yang bersenjata lengkap yang berpatroli secara intensif untuk mencegah semua pasukan asing masuk. Kembali ke Philippus. Pada saat ini, iring-iringan mobilnya telah tiba di rumah keluarga Hull di Riverton. Konvoi berhenti di gerbang, gemuruh. Di langit, guntur teredam meledak. Dalam sekejap, awan gelap di seluruh langit melonjak dan berubah bentuk dengan sangat cepat. Di hotel dan restoran sekitar mansion keluarga Hull, banyak tokoh terkemuka di Riverton sedang duduk bersama orang-orang mereka. Mereka semua memperhatikan keluarga Hull. Pada saat ini, napas mereka tercekat di tenggorokan ketika mereka melihat iring-iringan mobil diparkir di gerbang rumah keluarga Hull. Mereka merasa sangat gugup. Itu datang. Tuan muda Clarke yang misterius itu akhirnya ada di sini. Jangan lupa subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1103 semua orang menatap ke arah itu. Memperhatikan pintu Maybach dalam konvoi itu terbuka. Theolah yang turun lebih dulu. Dia berdiri di dekat pintu mobil dengan hormat. Menyambut protagonis. Hanya melihat Theo. Banyak orang yang mengamati diam-diam menarik napas. Itu Theo Zander. Theo Zander dari Riverdale. Orang terkenal seperti itu berdiri di pintu mobil dengan sikap rendah hati. Menunggu yang utama menyebabkan turun dari mobil. Siapapun yang mengenal Theo atau mendengar nama Theo tercengang. Apakah Theo yang ingin menyerang keluarga Hull? Apakah itu orang di belakang Theo? Tepat ketika semua orang berspekulasi, mereka melihat seorang pria muda turun dari Maybach.
Dia adalah mengenakan setelan kotak-kotak abu-abu dan kacamata hitam dengan rambutnya ditata di belahan tengah. Terlihat sangat tampan dengan watak cerah. Ada juga getaran CEO yang mendominasi mengalir darinya. Apakah dia dalang di balik layar? Wajahnya terlalu asing. Siapa orang ini? Bahkan Theo direduksi menjadi pelayan yang membukakan pintu mobil untuknya. Pada saat ini, semua tokoh Riverton yang bersembunyi di sekitarnya tercengang. Mereka belum pernah melihat Philip sebelumnya dan tentu saja tidak memiliki informasi sebelumnya tentang Philip sama sekali. Tiba-tiba, foto Philip keluar dari mobil menyebar ke seluruh distrik bisnis Riverton dan masyarakat kelas atas. Semua orang berbicara dengan gembira, mendiskusikan Philip tanpa henti. Dengar, beritanya baru saja tiba. Ini adalah pemuda yang ingin menyerang keluarga Hull. Siapa dia? Dia terlihat tidak asing. Dia tidak mungkin dari Riverton. Apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu melihat Theo Zander berdiri di sampingnya? Dia pasti dari Riverdale. Mari kita cepat cari tahu. Hari ini, banyak orang berwawasan luas di Riverton mengadakan pertemuan secara pribadi dan memperhatikan dengan seksama untuk urusan keluarga Hull. Begitu mereka mendengar sesuatu, semua orang akan bangkit bersama. Lagi pula, sudah lebih dari 1 atau 2 tahun sejak keluarga Hull mulai menekan semua orang. Mereka tidak akan gagal untuk menangkap kesempatan ini dan menghargainya. Hanya saja fokus semua orang sekarang adalah pada tuan muda Clarke yang misterius. Adapun identitas Philip, itu menjadi teka-teki. Berbagai rumor mulai menyebar di Riverton. Pada waktu bersamaan, Philip keluar dari mobil dan berdiri di depan halaman rumah keluarga Hull. Dia membuka beberapa kancing jasnya di dadanya, melirik ringan jam tangan emas di pergelangan tangannya, dan kemudian berkata kepada Theo di sampingnya, "Ayo masuk." Seketika, Philip melangkah menuju manor keluarga Hull. Theo mengikuti dari belakang. Di belakangnya, ada puluhan pengawal berjas hitam yang semuanya siap berperang. Mereka membawa dengan mereka dengan cara yang sedikit mengesankan seperti gunung. Hanya barisan dan momentum ini saja sudah cukup untuk membuat mereka yang menonton secara diam-diam terkejut dalam ketakutan. Pada saat ini di halaman rumah keluarga Hull, semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hull ada di sini. Colin berdiri di aula dalam dengan 2 baris orang-orang ini di kanan dan kirinya. Jelas, mereka telah mendengar desas-desus itu. "Patriark, apa yang Tuan katakan? Akankah dia membantu keluarga Hull melewati masa sulit ini?" Seseorang tidak sabar untuk bertanya Colin. "Katakan sesuatu." Keluarga Lowell sudah bergerak, menjaga berbagai stasiun tol dan pelabuhan. Anggota keluarga Hull tidak bisa keluar dari kota ini sekarang bahkan jika kita mau. Banyak orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hull cemas pada saat ini. Badai akan menerjang dan itu bukan badai biasa. Metode pihak lain tanpa henti. Sekarang, bahkan rute pelarian pun terputus. Orang di luar tidak bisa masuk, dan orang di dalam tidak bisa keluar. Keluarga Hull tidak berbeda dengan bebek yang duduk, menunggu pihak lain datang dan membantai mereka. Wajah Colin dingin dan jelek saat matanya menyapu kepala keluarga Hull. Kemudian, dia menggoyangkan kepala tak berdaya dan berkata, "Tuan tidak akan membantu keluarga Hull. Selain itu, mulai hari ini, keluarga Hull akan tidak ada hubungannya dengan Genleman Court. Kami harus menghadapi situasi ini sendiri." Semua orang terdiam mendengar kata-katanya. Ini sama saja dengan mengumumkan bahwa keluarga Hull tidak akan menerima bantuan apapun. Mereka kehilangan kamar dagang Hull, dan sekarang mereka kehilangan tuannya. Apakah keluarga Hull benar-benar berada di jalur bahaya? Wajah semua orang berubah jelek saat suasana di seluruh aula dalam menjadi sangat serius. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa depresi. Jangan lupa subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1104 melihat ini, Colin berteriak dengan suara berat. Meski begitu, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menghancurkan keluarga Hull. Sekarang bahwa masalah ini telah berkembang sejauh ini, semua orang hanya bisa bertarung dengan hidup mereka. Bahkan jika keluarga Hull merosot karena ini, selama keluarga Hull bertahan dan anggota keluarga Hull masih hidup, kita akan kembali. Kalimat ini menyentuh hati semua orang seperti bel yang memekakkan telinga.
Ketika semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hul mendengar kata-kata ini, ada kebanggaan yang menghubung dalam diri mereka dada. Ya, selama anggota keluarga Hul masih hidup, akan ada kesempatan untuk kembali. Ya, keluarga Hul akan bertahan. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama keluarga Hul. Tidak ada yang bisa mengalahkan keluarga Hul. Siapa yang peduli dengan Tuan Muda Clarke? Jika dia berani muncul, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Untuk sementara, kepala keluarga Hul gelisah dan menjadi marah. Tampaknya selama Philip berani menunjukkan wajahnya, mereka akan mencabik-cabik Philip sekaligus. Namun, pada saat ini, beberapa orang mengenakan seragam seni bela diri hitam dengan ikat pinggang merah diikatkan di pinggang mereka dengan cepat berjalan melalui halaman rumah ke aula dalam. Mereka berlutut dengan satu lutut dan berkata kepada Colin, "Patriark, sesuatu telah terjadi." Colin mengerutkan kening dan menatap orang-orang ini. Mereka adalah anggota keluarga Hul yang telah dia atur untuk diletakkan dalam penyergapan rahasia. Agar mereka muncul di sini. Mungkinkah ada yang salah? Apa masalahnya? Colin bertanya dengan curiga dengan firasat buruk di hatinya. Bukan hanya dia, tetapi orang lain yang bertanggung jawab atas keluarga Hul juga memiliki ekspresi serius pada mereka wajah. Mereka tahu bahwa murid-murid ini adalah fondasi yang melindungi keluarga Hul. Melapor ke Patriark, cabang lain dari keluarga Hul menerima perintah untuk kembali dan bergegas kembali ke Riverton dari lapangan kemarin. Tapi sekarang mereka dihentikan oleh keluarga Lowell di gerbang tol Riverton dan konvoi tidak bisa masuk. Kata murid itu, keluarga Lowell. Sialan Knox Lowell itu. Colin sangat marah. Niat membunuh mengalir di sekujur tubuhnya. Dia berteriak, "Kirim seseorang ke sana langsung." Tidak peduli apa, dia pasti akan membawa semua anggota Hul dari cabang lain. Murid-murid keluarga Hul tidak bergerak tetapi terus berlutut dengan satu lutut, melihat keraguan-raguan pada ekspresi para murid. Colin meraung, "Mengapa? Apalagi yang ada di sana? Katakan, Patriark, kami sudah mencoba melakukan itu. Kami bahkan terlibat perkelahian kecil-kecilan dengan mereka. Tapi orang-orang dari keluarga Lowell bersikeras untuk tidak menyerah. Selanjutnya, keluarga Lowell adalah terus meningkatkan lebih banyak tenaga kerja. Saya khawatir semua pintu masuk dan keluar di Riverton ditempatkan dengan penjaga keluarga Lowell sekarang." Gemuruh guntur teredam di langit bisa terdengar pada saat ini. Semua orang terkejut, terutama setelah apa yang dikatakan murid itu. Itu bahkan lebih menakutkan. Retakan, kilatan petir menembus langit, menerangi seluruh rumah besar keluarga Hul dalam sekejap. Juga mencerminkan wajah marah Colin dan yang lainnya. Cuaca menjadi gelap dengan cepat. Hujan mulai tiba-tiba. Seluruh langit tertutup hujan. Pada saat ini, Colin penuh dengan kedinginan, kemarahan, dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Sebagai kepala keluarga Hul domestik dan setelah berkecimpung dalam bisnis selama beberapa dekade, memerintah atas komunitas bisnis di Riverton, dia tidak pernah mengalami kemarahan seperti hari ini. Bahkan anggota keluarga Hul tidak diizinkan kembali ke Riverton. Mereka pergi terlalu jauh. Sialan keluarga Lowell itu. Sialan Philip Clarke itu. Keluarga Hul tidak akan membiarkan ini berbaring. Dengan raungan, Colin menggeram dari dada, ditambah dengan gemuruh guntur. Suaranya bergema di halaman mansion. "Kau tidak akan membawanya berbaring. Maka saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat dilakukan keluarga Hul Anda tentang hal ini." Tiba-tiba, suara dingin terdengar di halaman mansion. Kemudian, sosok yang mengenakan setelan kotak-kotak abu-abu dengan seringai tipis di sudut mulutnya dan tangannya di saku celana muncul di halaman dalam, di sisinya. Theo secara pribadi memegang payung hitam besar di atasnya untuk menghalangi hujan. Jangan lupa subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1105 hujan turun dengan deras. Guntur meledak sementara kilat berkelok-kelok dengan padat. Momentumnya menakutkan. Seluruh halaman rumah keluarga Hul setenang kuburan. Membentuk suasana dari kehikmatan. Pemeran utama telah muncul. Colin mengikuti suara itu. Wajahnya tampak muram saat api kemarahan berdenyut di pupilnya. Berdiri di depannya. Beberapa meter jauhnya di tengah hujan.
adalah seorang pria yang sangat muda. Dia berdiri di bawah payung dengan tangan di saku celananya. Tampak tenang dan acuh tak acuh. Namun, aura raja yang tidak aktif memancar darinya tidak bisa lepas dari indera siapapun. Sungguh intensitas yang kuat. Seperti pedang yang melayang di atas. Sepertinya membelah langit yang redup dan hujan yang menghubungkan surga dan bumi. Kedua belah pihak berdiri dalam oposisi. Selama tatap muka, Colin melihat mata lawan yang seperti cahaya cemerlang dalam kegelapan. Dipenuhi dengan potensi dan pencegahan. Beraninya mereka menerobos masuk ke rumah keluarga Hull. Terlalu berani. Dengan wajah muram, Colin menatap tamu tadi undang yang tiba-tiba masuk ke mansion dan berteriak. Apakah Anda Philip Clarke? Beraninya kau masuk ke rumah keluarga Hull. Kamu mau mati. Meskipun Colin sudah mengetahui identitas pamungkas pihak lain, dia belum mengungkapkannya kepada Hull keluarga. Itu karena dia tahu bahwa begitu identitas Philip terungkap, itu benar-benar akan menjadi akhir bagi Hull keluarga. Semua orang akan menyerah melawan. Menyelamatkan laut dengan ember adalah tugas yang hampir mustahil. Karena itu, sejak awal, Colin hanya bisa memotivasi anggota keluarga Hull. Hasil akhirnya sudah ditetapkan. Berdiri di halaman, Philip memandang Colin yang berdiri di aula dalam dan kepala Hull keluarga di belakangnya melalui tirai hujan yang terus-menerus. Sambil nyengir sedikit, dia berkata, Colin Hull, bisakah kamu melihat situasi dengan jelas belum? Mungkinkah Anda ingin menonton saat saya menghancurkan keluarga Hull dengan tangan sebelum Anda bersedia untuk menyerah? Suaranya lembut, tetapi dengan guntur di langit. Itu luar biasa. Hahaha, ledakan tawa arogan mengganggu hujan. Pada saat ini, Colin tampak muram dan tak kenal takut ketika dia menatap Philip yang beberapa meter jauhnya. Dia berkata dengan dingin, konyol, situasi apa? Apakah Anda pikir keluarga besar Hull dapat dihancurkan hanya karena Anda memiliki keluarga Lowell di pihak Anda? Untuk memberitahu Anda sebenarnya, jika keluarga Hull binasa hari ini, kami akan membawamu bersama kami. Itu lakukan atau mati. Jika keluarga Hull dihancurkan, tidak ada lagi yang perlu ditakuti Colin. Keluarga Clarke dari Pulau Arcadia. Membawa anggota keluarga Clarke bersama mereka sudah lebih dari cukup. Ini adalah rencana utama Colin. Betul sekali. Semua anggota keluarga Hull adalah pejuang. Jika Anda ingin menghancurkan keluarga Hull, Anda perlu mempertimbangkan kualifikasi Anda, Philip Clarke. Bahkan jika Anda mengenal keluarga Lowell dan berada di kapal yang sama dengan mereka, Anda pasti bersiaplah untuk tenggelam bersama kapal jika kamu ingin menghancurkan keluarga Hull. Haha, mengapa? Apakah kamu takut? Ekspresimu terlihat sangat buruk. Banyak kepala keluarga Hull dipenuhi dengan kemarahan. Mereka tidak takut mati. Mereka terus mengejek dan mengejek ketika ekspresi Philip berubah. Mereka berpikir bahwa pihak lain takut dan meringkuk. Haha, ternyata itu hanya gertakan. Mereka pikir dia sangat kuat. Tampaknya bahaya hari ini bagi keluarga Hull telah dihilangkan. Namun, yang mengejutkan semua orang, Philip tiba-tiba mencibir dan berjalan langsung ke aula dalam. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan langsung ke Colin, menatap matanya dengan dingin, dan berkata dengan dingin, jika aku ingin keluarga Hull binasa, itu harus tewas. Namun, sebelum itu, saya ingin Flynn Hull dan Vinci Hull keluar dan meminta maaf. Batu api. Semua orang yang bertanggung jawab atas keluarga Hull tiba-tiba marah pada Philip karena begitu kasar dan sombong. Semua orang segera menunjuk ke arahnya dan berteriak. Penghinaan. Beraninya kamu berbicara begitu arogan. Flynn sudah lumpuh olehmu tempo hari. Anda masih memiliki pipi untuk memintanya keluar dan meminta maaf padamu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tak terkalahkan? Anda tidak memiliki keputusan akhir di Riverton. Menghadapi kemarahan semua orang, Philip tetap tenang saat dia menatap Colin. Pada awalnya, yang terakhir mengerutkan kening. Kemudian, dia meraung dengan mata menyala-nyala. Tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian tiga. Tidak mungkin Flynn dan Vinci akan meminta maaf. Kecuali Anda melangkahi tubuh keluarga Hull. Keluarga Hull tidak bisa kehilangan martabat mereka. Jangan lupa subscribe dulu baru lanjut ya.
Bab 1106 Philip tersenyum tenang. Dia sudah mengharapkan hasil ini ketika dia berkata, Colin Hull, apakah kamu menempatkan seluruh keluarga Hull dipertaruhkan? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa antara saudara Hull dan keluarga Hull, Anda bisa hanya memilih satu? Siapa yang akan kamu pilih? Seluruh aula menjadi sunyi mendengar kata-katanya. Colin mengepalkan tinjunya saat pikirannya menjadi hiruk-pikuk. Dia tahu identitas Philip dan secara alami tahu kekuatan dan metode Philip, namun yang lain tidak. Sekarang, pilihan Philip membuat Colin terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Pada saat ini, orang lain yang bertanggung jawab atas keluarga Hull saling memandang sebelum melihat Philip dan bertanya, apa yang ingin Anda katakan adalah, selama Flynn dan Vinci keluar dan meminta maaf kepada Anda, keluarga Hull akan aman. Philippus tidak menjawab. Yang lain berada dalam kebingungan. Ternyata sangat sederhana. Jadi, mereka memandang Colin dan berkata, Patriark, ini hanya permintaan maaf. Anda perlu memikirkannya. Biarkan Flip dan Vinci melangkah maju karena keluarga Hull. Patriark, bukan karena kita mundur, tapi kita harus mempertimbangkan keluarga Hull. Colin menatap kepala keluarga Hull dan merasa tekadnya terguncang. Dia sama sekali tidak ingin berperang dengan Philip. Itu sama saja dengan bunuh diri. Karena itu, dia bertanya, apakah kamu yakin selama Flynn dan Vinci keluar untuk meminta maaf, masalah ini akan berakhir? Philip tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, bukan hanya permintaan maaf. Saya juga menginginkan kehidupan Flynn. Retakan, sebuah guntur, kurang ajar, apakah Anda mempermainkan keluarga Hull? Colin segera menjadi marah, daging di wajahnya gemetar. Kepala keluarga Hull lainnya tidak mengikutinya saat ini. Itu karena mereka sudah punya ide sendiri. Jika seluruh keluarga Hull bisa diselamatkan dengan menggunakan Flynn, mereka akan setuju. Itu karena Flynn hanyalah orang tidak berguna yang memamerkan posisinya sebagai pewaris keluarga. Pria, turunkan mereka. Colin menunjuk Philip dan meraung dengan marah karena dia memperhatikan bahwa otak orang lain di biaya berputar. Dia harus mengakhiri ini dengan cepat. Menabur perselisihan di antara kubu musuh. Metode ini terlalu kejam. Mata Colin sangat cemerlang, penuh amarah dan kebencian. Astaga! Dalam sekejap, di halaman rumah keluarga Hull, puluhan murid bergegas keluar. Mereka semua dalam seragam seni bela diri hitam dan ikat pinggang merah diikatkan di pinggang mereka. Orang-orang ini adalah penjaga rumah keluarga Hull yang diatur oleh Colin untuk mencegah keadaan darurat. Tidak hanya halaman dalam tetapi seluruh mansion dan jalan-jalan di sekitarnya di luar blok. Banyak murid telah berkumpul pada saat ini untuk menantang hujan dan bergegas ke Manor. Suara derap langkah kaki di genangan air mengguncang langit. Seluruh rumah besar keluarga Hull dipenuhi dengan niat membunuh pada saat ini. Philip Clarke, kamu hanya membawa orang sebanyak ini dan kamu berani masuk ke rumah keluarga Hull, sekarang. Keluarga Lowell ditahan oleh keluarga Hull. Apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup hari ini? Colin mencibir, matanya penuh kedinginan. Namun, Philip menyalakan sebatang rokok, menghirup, dan meniupkan asapnya ke wajah Colin. Dia berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu bahwa Anda telah mengatur untuk beberapa orang. Tapi ini cukup menyedihkan. Mengapa Anda tidak melihat caranya banyak yang saya bawa? Jangan lupa subscribe dulu baru lanjut ya. Subscribe supaya saya semangat upload bab berikutnya. Next.